Hmm, Bismillah. Halo, assalamualaikum suami aku tercinta. Assalamualaikum sahabat YouTube semuanya. Kum. Ya. Malam ini aku akan bercerita. Jadi tidak semata-mata aku bercerita kalau tidak punya tujuan dan maksud tertentu. Jadi aku akan bercerita tentang cerita hikmah. Allah itu selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan sesulit apapun. Selalu yakin dalam hati itu, Allah akan memberikan jalan keluar jika permasalahan kita itu sulit dengan caranya sendiri gitu ya. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya itu dalam keadaan sedih. Hambanya seperti apa? Hambanya yakin dan percaya dengan keajaiban yang Allah berikan ya. Berarti di sini tingkat keimanan dan ketakwaan kita itu yang harus tinggi, benar-benar tinggi ya, karena sudah percaya dengan keajaiban. Kalau kata Inggris apa ya, miracle, keajaiban, beda lah. Keajaiban kun payakun gitu. Kalau Allah berkehendak itu semudah membalikan telapak tangan. Dan Allah juga maha pembolak-balik hati gitu. Dari pokoknya pembolak-balik hati itu urusannya Allah gitu. Jadi aku tidak pernah menjudge kepada orang yang maksudnya tadinya kurang taat, yang tadinya ahli maksiat gitu. Jadi bisa dalam sekejap itu bisa berubah gitu. Jadi di sini aku akan cerita hikmah. Jadi Allah menuntun aku untuk semakin memperbaiki diri dan berhijrah, dan menuntun aku untuk menggerakkan hati aku untuk umroh waktu tahun 2018. Di sini ini adalah peninggalan barang-barang umroh aku itu. Aku anggap berpetuah ya, berpetuah. Jadi ini adalah yang tersisa adanya ini, karena waktu sepulang umroh itu tas yang umroh itu diminta ya sama teman aku, Umi katanya buat aku gitu ya. Itunya karena aku ya nggak punya tas gitu ya, tas maksudnya tas travel ya, nggak punya ya, pokoknya kita tujukan untuk menolong, untuk membahagiakan hatinya gitu. Kenapa tidak? Ada juga yang gini, oh Umi buat aku ya katanya gamisnya, katanya gamis batiknya, kan aku kan punya gamis, setiap orang yang umroh haji itu kan punya gamis batik sebagai identitas bangsa Indonesia tuh, batik tuh. Dan batiknya itu membawa keberkahan bagi aku, sehingga aku banyak pesanan, adalah pesanan batik, gamis waktu kurun waktu 5 tahun ini ya. Tapi sekarang kan aku lagi santai, tidak terlalu fokus ke baju. Jadi di sini ini sangat berpetuah sekali, sampai yang tersisa hanya ini gitu ya. Ini karena aku percaya keajaiban ya. Jadi barang-barang yang kita pakai sewaktu umroh dan haji itu bukan hanya sembarang ini sal gitu. Ini adalah bukti perjanjian kita dengan Allah ya. Itu yang aku rasakan. Jadi sal ini aku pergunakan waktu ada wabah corona. Jadi ketika malam itu terasa ada, kalau kita mau terasa batuk ya, gatal-gatal kan waktu wabah corona kemarin itu. Jadi begini, aku ikatkan di ini tuh sal ini, aku pakai ya sal di leher gitu. Dan ini khasiatnya luar biasa, seperti memancarkan cahaya. Kalau yang aku rasain. Jadi ketika ada virus yang mau mengenai kita itu seperti mental. Itu yang aku rasain ya, ketika aku ya pernah sesekali aku lupa gitu ya, mungkin karena aku juga lagi lengah gitu ya, jadi lupa memakai ini. Tapi setelah aku pakai lagi, sempat aku kayak seperti gatal-gatal seperti inilah, pokoknya diuji sama Allah, nanti itu diuji ya. Dan aku pakai ini luar biasa ya. Aku ya, ini yang aku rasain ya, karena aku percaya ini keajaiban. Sekarang saatnya keajaiban Allah Ta'ala. Di sini kita sedang berperang melawan kekuatan virus
virus apa yang tidak terlihat ya, kalau kita mah virus keburukan ya, mungkin katakanlah dari virus-virus Dajjal itu sedang bertebaran gitu ya. Dan di sini ketauhidan yang aku rasakan tuh, kamu percaya nggak sih sama keajaiban aku gitu, keajaiban Allah. Dan aku sampai bilang kepada teman-teman, kamu punya sal nggak? Kalau punya sal umroh ketika wabah corona itu lagi gencar-gencarnya, pakailah gitu. Dan alhamdulillah ya, sampai saat ini aku masih diberikan umur panjang. Dan aku berharap umur panjang aku itu memberikan keberkahan bagi banyak orang ya, usia yang berkah, rezeki yang berkah gitu ya. Pokoknya aku tidak pernah meminta kaya ya. Kalau kebanyakan orang meminta kaya, aku hanya meminta waktu umroh itu, memberikanlah aku rezeki yang berkah, usia yang berkah ya, semuanya yang pokoknya memberikan manfaat bagi yang lain. Di sini walau apapun yang terjadi, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Santapi Travel. Mungkin sekarang sudah nggak beroperasi lagi. Aku tidak tahu ya, pokoknya karena aku nggak sempat kesana lagi dan kontak sama Bu Santi. Mudah-mudahan Bu Santi dan keluarga sehat ya, dan diberikan kemudahan rezeki lah. Pokoknya intinya apapun yang terjadi, aku tetap bersyukur ya. Apapun yang diperlakukan orang yang memperlakukan aku gitu ya, aku sudah memaafkan gitu. Dan aku selalu berlapang dada terhadap semua permasalahan dalam perjalanan hidup gitu. Jadi ini cerita ya, ini aku simpan tuh, jadi kayak ujian anak-anak ya. Kok gitu anak-anak kalau anak-anak ujian kan pakai ini, jadi suka ya, mama juga mau pakai itu deh gitu, kayak mengingatkan aku waktu umroh kan, kalau suka pakai dikalungin ini ya. Jadi ini nama aku tuh orang Sunda tuh, Ismawati Ahmad. Jadi kalau orang Sunda itu namanya itu ada Eis, Lilis. Malam ini cerialah bersamaku gitu ya. Tetapi dari nama ini adalah warisan ayah. Aku tidak meminta warisan apa ya, atau harta benda, tapi nama itu luar biasa berkesan besar bagi aku, Ahmad gitu ya. Dan tidak sembarangan orang tua, ayah atau nenek itu memberikan nama Ahmad. Nenek aku selalu manggil aku, sini Neng, mau apa? Duduk di depan itu, di depan radio katanya gitu. Terus dengarkan Kiai Haji Joni MZ. Kata nenek aku, ceritanya itu waktu SMP. Aku kan lagi senang basket, terus mungkin di situ terjadi apa ya, kalau kita mah masa puber lah ya. Jadi nenek aku tuh selalu melakukan pendekatan hati ya. Jadi selalu diskusi, curhat sama aku gitu. Jadi aku satu-satunya cucu yang selalu gini, dipanggil terus dengerin itu radionya itu radio jadulnya itu selalu selalu dekat dengan aku tuh. Jadi aku selalu dengerin ceramah. Semua cucu nenek almarhum dari ayah ya, deket semuanya, maksudnya cucu-cucunya tuh sayang semuanya pada cucunya. Tapi aku yang suka dipilih ini dengerin cerita nenek gitu ya. Terus sampai dengerin ceramah-ceramah. Aku bisa berpikir, apa nenek aku pengen aku jadi penceramah ya gitu ya. Aku tidak tahu, tapi ternyata di akhir zaman ini aku mah kan senang di bidang fashion syar'i.